Saya bilang, saya nggak hidup dari perpuluhan, saya jadi nggak ada masalah. Kalau gereja tidak suka dengan saya, PGI nggak suka sama saya, ya nggak apa-apa, suka-suka, oh itu pendeta palsu, ya suka-suka dia, sama saya ngaku Nabi 26. Saya kan juga nggak maksa Bapak percaya saya kan. Apa saya pernah maksa Pak Dinarsa, kalau tidak percaya sama saya Nabi ke-26, saya taruh parang di lehermu, kan enggak kan? Nggak boleh saya begitu. Mau percaya syukur, nggak percaya sudah. Saya ini pendeta, Anda percaya syukur, nggak percaya sudah. Tapi saya lebih sering dipanggil pastor, karena sertifikat saya tulisannya pastor Pak, bukan pendeta Pak. Gitu. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Ya saya memahami jalan hidup Bapak sebagai Bapak bilang tadi penginjil apa segala macam, dan harus mengabarkan apa yang menurut keyakinan Bapak betul, benar gitu Pak ya. Nah, dan ketika sampai pada momen ini, apa yang Bapak sampaikan itu akhirnya mungkin menyakiti orang lain yang punya keimanan lain apa segala macam. Betul. Terus dan kejadian seperti saat ini gitu Pak. Terus Bapak dijadikan tersangka dan pola es terus menggelinding sampai nggak tahu sampai sebesar apa gitu Pak. Bagaimana Bapak mengantisipasi situasi ini? Apakah Bapak yang bisa kalau itu saya menyakiti, atau memang Bapak menyampaikan apa yang menurut Bapak ingin disampaikan aja seperti itu Pak? Saya sudah pikirkan Pak, yang bisa stop ya wartawan Pak. Yang bisa menstop bola saljunya hanya wartawan. Kan wartawannya memviralkan kan. Nah contoh ya, ini contoh. Waktu saya membaptis si Ali Makrus sama Yudi Mulyana, kemudian akhirnya dibaptis juga ya. Saya injili Yudi Mulyana tahun 2017. Terus tiba-tiba dia marah-marah sama saya kan. Terus tiba-tiba saya kaget Yudi Mulyana dibaptis. Misalnya begitu kan. Tapi kan para mualaf-mualaf itu kan nuduhnya saya yang membaptis. Saya lagi di sini, kalau gimana saya cara baptisnya Yudi Mulyana kan? Ya tapi intinya saya bersyukur. Pokoknya mau apapun Yudi Mulyana sama Ali Makrus, ustadz dua ustadz ini kan nyatanya kembali kepada Tuhan Yesus. Yang memviralkan siapa? Apa saya? Bukan kan? Yang memviralkan orang Islam sendiri kan, orang-orang Muslim sendiri kan. Nah waktu saya ngomong kemarin, ya kan, banyak yang YouTubers yang ratusan ribu, ya kan, Refli Harun, Rudi Kamri, Denny Cokro, Denny Siregar. Apa saya yang memviralkan? Bukan. Mereka yang memviralkan saya, Pak. Bapak Bapak belum ya, tapi kayak Detikcom kemarin, saya bersyukur ya, saya terima kasih buat Jawa Pos, Detikcom. Saya nggak nulis Pak, karena saya belum dapat. Terima kasih. Saya respect, dan saya dari dulu memang suka baca Jawa Pos, Pak, karena memang dari dulu saya bilang, ini orang-orang Jawa Pos ini memang objektif, jadi hati-hati. Dan mudah-mudahan kali ini pun objektif juga ya, nanti waktu nulisnya pun. Nah, kayak Detikcom, dia tulis hati-hati dan malah menghubungi saya, Tirto juga menghubungi saya. Artinya kalau memang mau memberitakan, jangan cuma diberitakan satu yang potong, yang kagak ngerti, orang-orang kagak ngerti apa-apa, terus Menkominfo bilang blokir itu akunnya Joseph Paulusang. Sekarang saya harus mengaku, memang sudah diblokir, bagaimana? Bagaimana orang mau tahu kebenaran dong akunnya diblokir sama kalian? Kalian cuma potong sepotong, saya bilang Nabi ke-26 bla bla bla. Ya kan? Terus yang lainnya ada apa di sebelum dan sesudahnya? Yang bikin ulah siapa yang motong itu? Wartawan. Bukan Jawa Pos ya. Bukan Jawa Pos. Saya udah paham kok Pak. Nah, itulah masalahnya, Pak. Jadi yang bisa menghentikan bola salju ini hanya wartawan. Karena bolanya kan ada di wartawan kemarin kan, bukan di saya. Tapi Bapak merasa nggak, kalau dari Bapak sendiri ya, ini tanpa keterlibatan dari pihak luar, wartawan atau segala macam, kalau ini keluar akan menyakiti pihak lain, merasa nggak ada sedikit? Kenapa harus sakit hati Pak dengan yang saya ucapkan? Pertanyaannya, mengapa harus sakit hati? Siapa yang sakit hati? Menteri Agama kah? Berarti Menteri Agama kadar keimanannya kurang sekali. Wah, cetek banget kalau Gus Yakut itu bilang sakit hati. Kalau Ketua MUI bilang sakit hati, wah kalian tuh cetek banget iman kalian itu. Tuhan Yesus disakiti, dihina, nggak pernah sakit hati. Haleluya, itulah Tuhan yang saya sembah Pak. Nggak pernah dia menyakiti. Wah tapi kan nggak menyakiti. Oh Tuhan Yesus bilang terkutuklah orang Farisi. Ya kan? Paulus bilang, hei ular beludak. Oh dia tunjuk Pak. Yohanes Pembaptis dia tunjuk mukanya Herodes. Ditunjuk Pak. Kita itu boleh menyuarakan yang kita nggak benar. Yang kita nggak boleh adalah kita bunuh orang atau kita bacok orang atau kita ancam orang. Yang kita nggak boleh Pak. Di dalam kekristenan yang saya pelajari, ajaran yang saya
jalan Tuhan yang saya pelajari, kita boleh mengkritik. Roma 13 ayat 1, kita nggak boleh kita memberontak sama pemerintah. Ngajak demo yuk, pemerintah di demo. Nggak boleh, Pak. Menghasut itu nggak boleh. Tetapi ketika saya melakukan kritik sosial, itu boleh, Pak. Diizinkan di dalam Alkitab saya, Pak. Oke, Pak. Itu namanya suara kenabian. Nah, balik lagi. Pertanyaannya, loh kalau umat kan belum dewasa. Menteri mungkin nggak sakit hati, ketua MUI nggak sakit hati, ketua PBNU Robikun nggak sakit hati. Tapi kan umat nggak, berarti kan kalian gagal mendidik umat kalian untuk dewasa. 70 tahun, lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka. Oh, bukan merdeka, Indonesia tidak pernah merdeka. Indonesia itu didirikan tahun 1945. Jadi tidak pernah dijajah. Saya ralat ya, Indonesia tidak pernah dijajah. Jadi Indonesia tahun 1945 berdiri. Sejak berdirinya Indonesia sampai hari ini lebih dari 70 tahun. Umat masih sakit hati urusannya agama. Waduh, orang lain sudah pada pergi ke bulan ke Mars, kalian masih ngurusin sakit hati. Berarti ada yang salah pendidikan agama di Indonesia. Makanya Pancasila, saya kagum dengan Soekarno. Dia tidak bilang keagamaan, tapi ketuhanan. Karena Soekarno sudah melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi bangsa ini. Musuh kamu itu orang kamu sendiri. Nah itu loh Pak yang saya sekarang ini saya suarakan. Oh, jadi emang saya cuma mengkritik Islam saja? Enggak loh Pak, saya mengkritik gereja habis-habisan loh Pak. Saya dicaci maki sama gereja PGI pun bilang saya ini kan, orang nggak jelas kan? Jadi nggak cuma Bapak saja, nggak cuma Gus Yakut dan Ketua MUI saja, PGI pun bilang saya orang nggak jelas Pak. Oke Pak, Bapak kan tadi Gitu, bilang nggak mungkin mengajak untuk memberontak kalau pemerintah dalam tanda kutip ya Pak ya, ngajak demo apa segala macam. Nggak boleh. Dan sekarang sikapnya pemerintah adalah mentersangkakan Bapak. Ini sikap pemerintah loh Pak, melalui Polri ya Pak ya. Karena kan memang ada pasalnya di Indonesia, Ya, jadi maaf, Pak. nggak salah dong pemerintah. Boleh ya Pak ya? Ya. Nah, ini kan sikap pemerintah melalui Polri mentersangkakan Bapak dengan pasal-pasal ya yang kita semua udah tahu seperti apa penistaan dan segala macam. Terus ada yang menuntut Bapak untuk meminta maaf lah segala macam seperti itu. Sikap Bapak seperti apa Pak? Apakah akan minta maaf terus akan menghubungi pemerintah atau seperti apa? Ini berkaitan dengan omongan Bapak tadi loh Pak. Jawaban saya seperti Abdul Somad Pak. Apakah saya harus meminta maaf untuk sebuah kebenaran yang saya yakini? Abdul Somad kan juga jawab yang sama Pak. Pertanyaannya, kan harusnya tadi balik lagi. Pemerintah melakukan saya, itu kewajiban pemerintah Pak. Itu kewajiban Polri untuk mengeluarkan menerima laporan undang-undang penistaan agama. Karena undang-undangnya kan ada penistaan agama. Dan omongan seperti saya kalau di Indonesia memang disebut menista. Sama seperti Yahya Waloni, Abdul Somad, Tengku Zulkarnain, Haikal Hasan, sama dengan Habib Rizik, sama dengan Stephen Indra Wibowo, Irina Handono, Hani Christian, sama Pak Moko Kinta almarhum, sama Pak yang saya omongkan, YouTubers lain banyak yang lebih ngeri dari saya Pak. Mereka semua berkeliaran. Ya kan? Jadi undang-undang penistaan agama ini buat siapa? Buat kami minoritas atau buat kita semua? Kemarin Pak Jenderal Junias Tobing dia cerita kuliah kebangsaan, ya kan? Beliau yang kasih judul sendiri, ya kan? Siapakah kita? Karena di Indonesia sekarang ada kami dan kita, Pak. Siapakah kami? Siapakah kita? Oh, berarti kalau bukan kami, outsider. Kamu bukan kami. Wah, ini bahaya sekali. Itulah perpecahan, Pak. Orang-orang yang bikin kami itu. Itulah yang namanya anti Pancasila. Saya Pancasila sejati, Pak. Lihat ya, YouTuber semana di Indonesia, sekalipun Denny Siregar yang bikin kuliah Pancasila tiap seminggu sekali. Cuman saya Pak, tak tongkrongin, dapat duit nggak? Enggak Pak. Kira enak kuliah Pancasila. Pak, mohon maaf ya Pak. Tapi kenapa Bapak melepaskan warga negara Indonesia kalau Bapak mengaku Pancasilais? Kalau saya tidak lepaskan, saya ditangkap dong Pak, dipulangin. Gimana Bapak? Itu namanya berhikmat Pak. Saya harus korbankan, nggak ketemu. Pak, kalau orang tua saya mati sekarang Pak, saya nggak boleh pulang Pak. Bukankah itu pengorbanan saya Pak? Sekalipun mungkin Indonesia akan memaafkan saya, ya kan? Udah diampuni hukumnya. Tetapi saya sekalipun orang tua saya meninggal, saya kan nggak bisa pulang. Begitu saya pulang selesai semua. Sekalipun pemerintah pun bisa memaafkan, belum tentu orang-orang Islam yang cetek-cetek ini ilmunya bisa memaafkan saya toh. Nah, jadi justru itu pertanyaan saya Pak kepada saya menggugat Indonesia dan Pancasila. Iya dong, Pak. Iya. Seperti loh, apa, Pak? saya dari kecil PMP, ya, PSBB,
sejarah diajarin lagi, bolak-balik diajarin lagi, sampai kuliah diajarin lagi, sampai sekarang Pak Jenderal Junior Stopping masih ngajarin Pancasila. 6 jam tuh Pak, kalau kita bercerita Pancasila di YouTube saya Pak, 4 minimum 3,5 jam, sampai 6 jam. Tak tongkrongin Pak, saya pengen tahu. Akhirnya saya bilang sama Pak Jenderal, ini cuma retorika. Nyatanya kan nggak ada yang begini Pak Jenderal, nggak ada. Ini semua retorika doang. Mana ada Pancasila di Indonesia? Eropa lebih Pancasila daripada Indonesia. Maksud Bapak, ya kan? Seperti apa Pak? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa di Eropa pernah ada Bapak dengar persekusi agama di sini? Justru orang-orang yang dipersekusi agama larinya ke sini. Orang-orang dari Timur Tengah, Muslim semua, apa di sini dilakukan anarkis? Hampir tidak ada. 1-2 itu oknum yang benar-benar sedikit sekali. Ada Pak di Hanau. Wah, itu sedikit sekali Pak. Tapi ada pemantiknya apa? Pemantiknya apa? Kejadian di ya itu di Hanau yang orang mati, orang contoh gitu kan? Apa tahu? Itu ada pemantiknya Pak. Gimana Pak? Coba diceritakan. Iya, itu kan pemantiknya ceritanya kan. Supaya saya jangan membuat khawatir sahabat-sahabat saya. Kalau saya sih udah. Cuma yang penting teman-teman, sahabat-sahabat saya kan juga khawatir ya. Oke, saya main safe. Saya bilang saya juga nggak akan nantang-nantang. Kalau saya ketemu orang apa, nantang-nantang nanti kan kesannya juga saya sombong, arogan tadi itu kan. Nah, ini masih live, saya dibilang arogan Pak, saya nge-live begini Pak. Padahal enggak, kalau saya nge-live, kalau saya sembunyi nanti dibilang kabur. Serba salah kan? Sembunyi dibilang kabur, saya nongol bilang arogan. Enggak, saya nggak mau kabur juga, saya mau tanggung jawab gitu. Iya, begini Pak, posisi saya mau menempatkan posisi saya Pak ya. Saya kan sebagai wartawan, saya nggak punya hak untuk berpendapat atau apapun. Tugas saya ke Bapak hanya sekedar bertanya. Maksudnya tolong dipahami dulu duduknya seperti apa, posisi saya seperti apa, posisi Bapak seperti apa. Jadi seperti itu Pak, untuk urusan yang segala macam. Bahkan saya pun diam ketika Bapak bilang wartawan mau framing apa segala macam. Terus backfire-nya ke kita, ke jurnalis, ke wartawan. Ya itu sudah resiko profesi kami. Oke, saya pahami sebagai resiko profesi. Jadi yaudahlah nggak masalah. Sama juga Bapak juga mengalami masalah di framing, merasa di framing apa segala macam. Ya itu masalah kita masing-masing. Ya Pak ya. Jadi kita jalan dari sini ya Pak ya. Oke, jadi saya sekarang mau sebenarnya sebelumnya mau nanya dulu. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Luar biasa Pak. Sehat. Gimana? Kalau secara mental sehat juga masih Pak? Kalau menurut saya sehat Pak. Iya. Karena kan ini kan sudah dibully oleh orang seluruh Indonesia dan orang seluruh dunia, bukan dibully ya. Maksudnya sedang jadi perbincangan hangat seperti itu Bapak. Dan sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka juga oleh Polri dan sudah dikirim red notice oleh Polri ke Interpol juga gitu. Ya sebagai sesama manusia saya memahami kalau dalam posisi itu nggak mudah gitu Pak, memikul beban mental seperti itu gitu Pak. Bapak sendiri ngerasa takut nggak sih Pak? Posisi saat ini gimana sih Pak? Nggak tahu Pak, saya malah nggak tahu yang saya rasakan. Cuman pokoknya biasa aja, saya pokoknya jalanin hidup seperti biasa ya. Pagi malam tadi saya barusan ke tempat yayasan yang saya biasa kerja juga. Ya kan saya juga pergi Bapak kerja juga di sini ya Pak ya? Kerja juga di sini. Oh, Berlin bener Pak ya? Ya di sebuah kota, someplace ya. Jadi teman-teman nanti saya pada khawatir kemarin yang teman-teman yang di Turingen sama yang di wilayah Bremen teriak sama saya semua kan, sedikit memaki-maki begitulah, kayak menekan saya begitu kan, terutama teman-teman gereja itu kan semua. Nah sayanya ya teman-teman ini ya orang-orang bulenya lah, maksudnya orang-orang bulenya dia menyampaikan Paul, dia bilang. Ya enggak kan kemarin Bapak bahasanya juga bagi sebagian orang juga nantang gelut juga kan Pak? Nah itu dia, saya juga heran. Nah kalau beberapa orang ngomong apa aja, saya kan apologet Pak. Saya menjawab tuduhannya orang Muslim terhadap Alkitab orang Kristen. Lihat di YouTube itu banyak ngawur-ngawur. Stephen Indra, Hani Kristian, ya ngaku-ngaku pendeta, ngaku-ngaku Romo, Bangun Samudra, ya para penipu-penipu ini kan, Ustadz Kaimana. Terus siapa lagi, ada satu lagi tuh Ustadz Kaimana, Bangun Samudra, ngaku-ngaku S3 segala macam, Irena Handono, ya kan? Itu harus saya jawab dong Pak. Ketika saya menjawab, saya pasti akan menyakiti dong Pak.
Misalnya nih, kalian berkata, orang-orang muslim berkata, Yesus tidak mati di salib. Saya bilang, siapa bilang? Muhammad yang bilang. Oh, Muhammad. Saya bilang, saya jawabnya apa coba? Yang benar Alkitab saya atau Alkitabnya orang Islam? Kitab sucinya orang Islam. Maka saya kan harus jawab dengan tegas kan? Kalau di Indonesia muter-muter Pak. Nah kalau saya milih jeder. Sama kan Pak? Kalau muter-muter, terus orang Islam mau dengar nggak yang kita ngomong? Nggak mau lah Pak, ditutup kupingnya lah Pak. Kafir, 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 kafir. Ketika saya ngomong jeder, kaget mereka. Viralkan punya saya. Lalu mereka baca semua tulisan saya. Namanya orang baca, dia baca. Ya nangkep nggak yang saya baca? Yang saya masukkan? Dari 1000, 10 nangkep Pak. Puji Tuhan Pak. Tapi kalau saya ngomong-ngomong alur gitu nggak difilarkan, ngomong sama 100 orang, 200 orang nggak ngerti Pak. Oke. Ya Pak, saya udah nangkap semua maksudnya Bapak. Alah, teolog Islam siapapun saya lawan sini debat sama saya. Buktikan saya salah. Buktikan saya menista agama kamu. Sebab di dalam iman yang Alkitab yang saya yakini, iman yang saya yakini, teologi yang saya yakini, justru Nabi kalian yang pertama kali menista iman saya dan kitab suci saya dengan mengatakan Yesus tidak disalib, ya. Apalagi kalian bilang bahwa Alkitab sudah dirubah-rubah, ya kan? Siapa? Nabi kalian yang bilang Alkitab sudah dirubah-rubah. Yang ketiga ada di dalam hadis Nabi katanya Muhammad ingin mau menikahi Maria ibu Yesus. Oh itu gila itu gila itu. Nah itu kan penistaan dari zaman Muhammad. Bukan saya mau menang-menangan, tapi itu kenyataannya ada di terus. Sementara di kitab kami nggak ada menista agama Islam satupun, nggak ada. Dan saya itu hanya mengembalikannya ke kalian. Nah kalian kan nggak pernah melakukan tanya kenapa. Ya kan, itu cuma salah satu contoh. Nah itu salah satu contoh yang saya kembalikan. Makanya saya kembalikan kepada kalian. Nah itulah apologia, kita menjawab. Sebab memang saya harus jawab. Oh itu bukan ranah, itu ranah saya dong. Saya mewakili diri saya sendiri loh ya.